C26 Suster, di mana istri saya? Setelah menyelesaikan masalah di kantor, Satria kembali ke rumah sakit untuk menemui sang istri, dan untuk melihat keadaan istrinya. Ceklek, sayang aku kembah, tangan masih di handle pintu, mata Satria melebar, saat melihat ruangan itu kosong, tanpa seorang pun yang berbaring di sana. Azizah, teriak Satria dengan lantang, saat sudah memasuki ruangan tersebut. Dokter, suster, teriaknya lagi setelah keluar kembali dari ruangan pasien. Iya tuan, dokter yang menangani Azizah, berlari ke arah Satria, dengan nafas yang masih naik turun, pria itu berdiri di depan Satria. Di mana istri saya? Nyonya Purna ada di taman, tadi Nyonya meminta perawat untuk membawanya jalan-jalan, karena ia merasa bosan di kamar terus. Huaf, Satria menghela nafas lega, saat mendengar pernyataan sang dokter. Kamu boleh pergi, dokter langsung berpamitan dengan Satria, ia itu berjalan ke arah taman, sembari berkacak pinggang. Dari jauh, Satria berdiri di sisi tembok rumah sakit, memantau sang istri dari jauh, yang duduk di atas kursi roda. Satria dapat melihat perubahan dalam diri Azizah, meskipun wajah itu tertutup cadar. Ia tahu saat ini sang istri pasti sedang tersenyum, melihat kupu-kupu yang berterbangan di atas bunga. Tuh, SSSTTT, Satria mendekat dan menyuruh perawat itu untuk pergi. Sus, apakah aku bisa meminta satu tangkai bunga mawar itu? Tanya Azizah. Jangan, kan satu, bahkan aku bisa membeli lahan bunga mawar untukmu. Azizah segera menoleh ke belakang, dan melihat Satria yang tersenyum ke arahnya. Mas, sejak kapan kamu di sini? Satria memegang kedua bahu Azizah, wanita ini juga menyentuh tangan sang suami. Aku baru saja tiba, aku sudah mengurus kepulanganmu, kita akan pulang sore ini. Iya mas, bagaimana kalau sore ini langsung ke tempat ibu? Sebelum menyetujui permintaan Azizah lebih dulu Satria berpikir. Satria berjalan ke arah depan Azizah, dan dia berjongkok tepat di depan sang istri. Sayang dengar, Satria memegang kedua tanah Azizah yang putih mulus itu. Kita akan tinggal di rumah yang berbeda dengan keluargaku, aku sudah menyediakan rumah baru untuk kita, aku harap kamu tidak akan marah. Kenapa aku harus marah, tapi kenapa Mas mau tinggal pisah dengan Mama? Bagaimana dengan orang tua Mas Satria, apa mereka setuju? Bukannya senang, Azizah malah memperlihatkan rasa khawatirnya kepada orang tua Satria. Aku sudah mengatasi semuanya, mereka akan setuju, ayo kita kembali ke kamar, biar bisa beberes untuk pulang. Iya mas, Satria segera mendorong kursi roda Azizah menuju ruangan Azizah. Astuti yang mendapatkan kabar, bahwa Neotoh sudah diambang kebangkrutan, membuat Astuti sedikit khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa mereka begitu bodoh? Melakukan hal itu saja mereka tidak bisa. Astuti mondar-mandir di dalam ruangannya. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk dari Bella. Bella juga meminta bantuan Astuti untuk mencabut laporan dari perusahaan Purna. Kring, kring. Halo, sayang. Tan, aku butuh bantuan tante. Suara Bella terdengar sedikit panik. Ada apa? Katakan. Satria melaporkan Sandrina ke pihak yang berwajib. Dia tidak bisa bebas dengan jaminan. Satria sudah menekannya, kecuali Satria mau mencabut laporannya. Bagaimana bisa? Bukankah itu hal yang mudah? Bella maaf, kali ini tante tidak bisa membantumu. Jika tante membantumu, bukankah Satria akan menunduk tante terlibat dalam kasus ini? Tante tidak ingin Satria semakin membenci tante. Sialumpat Bella dalam hatinya. Tante, Sandrina itu adikku, bagaimana bisa tante berkata begitu? Kalau tante tidak mau membantuku, aku bisa saja memberitahu Satria. Kalau tante lah yang membantu Jordan untuk menjebak Azizah, aku yakin Satria akan mempercayainya. Sialan, aku tidak bisa menganggap remeh wanita ini, ternyata dia lebih licik dari yang kukira. Tante, apa kamu mendengarkanku? Iya aku dengar, katakan apa yang mau ku bantu. Tanpa pilihan lain, Astuti terpaksa membantu Bella.
Kalau begitu aku akan membebaskan Sandrina. Aku akan mengirim pengacara Purna ke kantor polisi. Baik Tante, aku menunggunya. Astuti segera memutuskan panggilan itu. Sialan, umpat Astuti, setelah panggilan itu terputus. Masalah satu belum selesai, sudah ada masalah yang lain. Adi masih belum bisa dihubungi, entah di mana pria itu saat ini, geram Astuti yang kembali menekan layar ponselnya, dan menghubungi pengacara yang ia janji dengan Bella. 1 jam berlalu, Satria memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit Purna. Untuk apa kita ke sini, Mas? Aku ingin menemui Mama, kamu tunggu aku di sini, jangan kemana-mana. Cepat kembali, Mas. Iya, setelah mengecup sekilas kening sang istri, Satria segera turun dari dalam mobil. Masih dengan baju yang sama, dan wajah yang sama, bahkan Satria belum makan sejak dari tadi pagi, dan mandi ia baru mandi sekali hari ini. Ceklek, Satria, seru Astuti yang bangkit dari duduknya. Ia terkejut melihat sang anak datang untuk menemuinya di rumah sakit. Mama, kan yang bebasin Sandrina. Teriak Satria, bahkan terdengar begitu jelas dari luar ruangan. Satria pelan, kan suaramu, ini rumah sakit, bukan rumah kita. Astuti berdiri dari tempat duduknya. Mah, kenapa sih Mama itu selalu berpihak kepada mereka yang sudah jelas mereka orang jahat? Mereka sudah memfitnah menantu Mama, istri Satria, dan Mama membelanya. Bukan begitu, Mama kasihan sama Bella, mereka hanya tinggal berdua di sini. Kalian tahu, kan Bella tidak memiliki siapapun di sini, selain keluarga kita. Papanya saja sudah lama tinggal di luar negeri dengan istri mudanya. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan membantu mereka? Lagian Bella, kan calon mantu Mama, wajar Mama membela mereka. Pungkas Astuti. Cek, Satria berdecak kesal melihat sikap mamanya itu, yang selalu berpihak kepada orang jahat. Oke, fine, Mama boleh sekalian menganggap mereka anak Mama. Satria tidak peduli, Satria tidak akan kembali ke rumah sebelum Mama berhenti memikirkan pernikahanku dengan Bella. Setelah mengatakan itu, Satria langsung pergi. Satria, blam. Satria membanting pintu ruangan Astuti, membuat wanita ini menutup matanya, lalu duduk kembali di kursi kerja miliknya. Ini semua gara-gara perempuan sialan itu. Azizah, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang dengan anakku. Aku akan merebutnya kembali darimu, wanita sialan. Teriak Astuti, namun, Satria sudah pergi begitu jauh dari ruangan itu. Dari dalam mobil Azizah melihat Satria yang baru saja keluar dari tempat itu, dan menghampiri mobilnya. Ceklek, sudah Mas, sudah. Ayo kita pulang ke tempat ibumu. Terima kasih Mas. Kenapa harus berterima kasih? Bukankah ibumu adalah ibuku juga? Satria mengelus kepala sang istri, sebelum ia kembali menyetir mobil. Tak lama kemudian, mobil Satria pun pergi meninggalkan tempat parkiran rumah sakit Purna. Tiba di desa gelap, Satria melirik sang istri yang terlelap. Satria menyadari kalau Azizah belum sembuh total dari sakitnya. Berkali-kali Satria menyentuh kepala dan wajah Azizah dan sesekali mengelusnya. Sampai di depan rumah Azizah, Satria melihat jam di tangan sudah pukul 21.30 malam, dan juga seluruh lampu di dalam rumah Sunarsih sudah mati, pertanda jika wanita itu sudah tidur. Bagaimana ini? Kalau turun di sini, itu akan mengganggu ibu mertua. Kalau ke rumah paman, tapi mereka masih di rumah sakit. Gumam Satria. Azizah menggeliat, sembari mengucek matanya. Loh Mas, sudah sampai? Tanya Azizah saat menyadari kalau mobil Satria sudah berhenti tepat di depan rumah Azizah. Masih ngantuk? Tanya Satria, penuh perhatian, tangannya tak lepas dari wajah Azizah yang terus dielusnya. Kenapa tidak bangun, kan aku Mas, ayo kita turun Mas. Ajak Azizah. Tapi sepertinya, ibu sudah tidur, sembari melihat ke arah rumah. Tidak apa-apa, aku bisa memanggil ibu dari samping. Azizah segera turun dari mobil, begitu juga dengan Satria. Azizah menyuruh Satria untuk menunggu di depan rumah,
sementara Azizah memanggil sang ibu dari samping kamar Sunarsih. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, lampu di dalam rumah menyala, pertanda Sunarsih sudah bangun kembali. Ceklek, Azizah, panggil Sunarsih. Saat melihat anaknya sudah pulang ke rumah, Azizah segera menyalami dan memeluk sang ibu. Ia sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. "Apa kabar, Bu?" tanya Satria saat menyalami tangan Sunarsih. "Alhamdulillah baik, ayo masuk. Pasti kalian berdua sangat lelah menepuk perjalanan jauh." Satria dan Azizah segera masuk ke dalam rumah. Mereka bertiga duduk di sofa ruang tamu. "Tunggu di sini, ibu akan buatkan minuman untuk kalian." "Bu, tidak masalah. Aku dan Mas Satria sudah makan tadi singgah di restoran sebelum tiba di sini. Tadi saat melihat lampu sudah mati, kami berencana untuk pergi ke rumah Paman Dika. Istri Dika kan melahirkan di rumah sakit, sepertinya besok baru pulang, tapi ibu melihat Pak Adi di supermarket kemarin." "Papa di sini?" tanya Satria. Iya benar, Sunarsih tidak pernah berbicara dengan Adi, jadi Adi tidak pernah tahu kalau Sunarsih besannya. "Bu, kami langsung istirahat saja. Sepertinya Mas Satria butuh istirahat, dia sangat lelah menyetir mobil sendirian." "Baiklah, kalau begitu kalian istirahat saja. Ibu sudah membersihkan kamar kamu, jadi kamu bisa menggunakannya." "Terima kasih Bu, kami istirahat dulu." Azizah segera mengajak sang suami menuju kamar. Satria hanya mengikuti saja apa yang dikatakan Azizah. Blam. Satria menutup pintu kamar. Azizah berjalan ke arah lemari untuk mencari baju ganti, sementara Satria duduk di tepi ranjang, memperhatikan sang istri yang sibuk mencari baju ganti. "Apa yang kamu cari?" Azizah menoleh, melihat mata lelah sang suami. "Aku mencari baju ganti, serta baju mandi untuk Mas. Aku sudah menyiapkan semuanya di sini," sembari menunjuk koper yang ada di depan Satria. "Mas mau aku siapkan air hangat?" tawar Azizah. "Tidak perlu sayang, kamu kan belum sembuh total, langsung istirahat saja. Tidak bagus kalau mandi jam segini, nanti aku bantu lapkan tubuhmu." Satria bangkit dari tempat duduknya, saat Azizah memberikan handuk untuk Satria. "Di mana kamar mandi?" "Di sebelah sana." Azizah menuntun Satria menuju kamar mandi, lalu membantu sang suami untuk mengisi air di dalam bak mandi. Meskipun rumah Azizah tidak sebagus dan semewah rumahnya, namun Satria bisa menghargai itu. Di tempat lain, Astuti sudah pulang sejak maghrib tadi ke rumah. Ia terus mondar-mandir di dalam kamar, dengan ponsel di tangannya. Adi tidak mengangkat panggilannya sejak kemarin saat pergi dari rumah, semakin membuat Astuti khawatir dengan sang suami. "Di mana kamu, Mas?" gumam Astuti, yang kembali memencet nomor ponsel suaminya. Merasa usahanya sia-sia, Astuti melempar ponselnya ke atas ranjang, dan Astuti segera naik ke atas ranjang untuk tidur, dan melupakan masalah yang terjadi hari ini. Asteris asteris asteris. Keesokan paginya, pengantin baru ini, baru pertama kali menginap di rumah sang istri. Setelah sholat subuh Satria kembali tertidur, karena berpikir hari ini adalah hari cutinya, ia tidak akan melakukan hal apapun di pagi hari. Setelah mengenakan baju santainya, baju rumahan, Azizah hanya berpikir akan berada di dalam rumah seharian, jadi ia memutuskan untuk tidak memakai cadar. Sebelum keluar kamar, lebih dulu Azizah menghampiri Satria yang tidur dengan begitu lelap. Azizah mematikan kipas angin yang menyala dari semalam, lalu membenarkan selimut sang suami. Setelah itu baru keluar kamar. "Ceklek, Azizah!" teriak sang ibu yang baru saja melihat Azizah keluar dari dalam kamarnya, namun, memar di wajah serta sudut bibir yang masih bengkak membuat sang ibu terkejut. "Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu begini? Ayo katakan pada ibu, suamimu tidak melakukan KDRT, kan sayang?" Azizah dapat melihat betapa khawatir dan paniknya Sunarsih saat melihat kondisi sang anak. Azizah memilih untuk menyembunyikan kejadian yang sesungguhnya kepada Sunarsih. Apalagi mengingat sang ibu yang punya riwayat penyakit jantung,
Azizah tidak mau berbagi kisah pahitnya kepada sang ibu. Azizah tidak ingin membuat Sunarsih syok dan itu mengganggu kesehatan Sunarsih. Azizah tidak apa-apa bu, Azizah hanya korban jambret saja. Ibu, kan tahu kota besar seperti Jakarta pasti banyak begal dan jambret. Kemarin Azizah tidak hati-hati, tapi Azizah berobat dan semuanya baik-baik aja sekarang. Azizah memegang tangan Sunarsih dan menenangkan sang ibu. Sang ibu terlihat begitu khawatir dengan keadaan Azizah. Meskipun ia bisa berbohong, namun memar di wajah Azizah masih membuat sang ibu begitu penasaran. Di mana suamimu? Dia enggak ikut sarapan. Ibu sudah memasak nasi goreng untuk kalian. Ibu tidak tahu ini akan cocok atau enggak dengan seleranya. Mas Satria bukan pemilih bu. Dia bisa makan apa saja, asal masih cocok di lidahnya. Bantu ibu untuk membawanya ke meja makan. Baik bu, keduanya pun bangkit dari tempat duduk, dan pergi menuju dapur. Setelah semua menu makanan tersusun rapi di atas meja, Sunarsih menyuruh Azizah untuk memanggil Satria di kamar, agar bisa sarapan bersama. Azizah panggil Mas Satria dulu. Iya, ibu pergi berbelanja dulu. Kalian bisa sarapan bersama. Ibu tadi udah sarapan. Ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bu. Iya. Sunarsih menutup pintunya kembali. Azizah kembali ke kamar untuk membangunkan Satria yang masih tertidur.